Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Syara Yudhani Pamela selaku moderator dari kelas C Prodi PGSD akan menyampaikan materi presentasi dari kelompok 4 yang membahas tentang iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Sebelum itu, saya akan perkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Hani Alfaida, yang kedua ada Kurnia Dewi, yang ketiga ada Agung Anugrah, yang keempat Ardila Mardatila, yang kelima Fajar Ayu Asmoro, yang keenam Syahdira Meisya, yang ketujuh Nabila Aulia Syifa, dan yang kedelapan Juhdan Arif Rahman. Dalam materi iman dan pengaruhnya dalam kehidupan, terdapat 4 hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah hakikat iman. Yang kedua, hubungan iman, ilmu, dan amal. Yang ketiga, karakteristik dan sifat orang beriman. Keempat adalah hal-hal yang merusak dan meniadakan iman. Apa sih hakikat iman itu? Menurut definisinya, kata iman berarti membenarkan dan mempercayai. Artinya, membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Dasarnya adalah hadis riwayat Ibnu Majah dari Ali radhiyallahu anhu bahwa iman itu makrifat di hati, pengakuan dengan lisan, dan dipekerjakan dengan anggota tubuh. Ibnu Taimiyah ketika ditanya tentang iman, beliau menjawab, ucapan yang disertai dengan perbuatan, diiringi dengan ketulusan niat, dan dilandasi dengan sunnah. Sebab iman itu apabila hanya diucapkan tanpa disertai perbuatan adalah kufur. Apabila hanya ucapan dan perbuatan tanpa diiringi ketulusan niat adalah nifaq. Dan sedangkan apabila hanya ucapan, perbuatan, dan ketulusan niat tanpa dilandasi dengan sunnah adalah bid'ah. Dari pengertian iman secara syariat dan hakikat ini, Imam Ghazali membagi iman manusia kepada 3 tingkatan. Yang pertama, iman orang-orang awam, yaitu imannya kebanyakan orang yang tidak berilmu. Mereka beriman karena taklid semata. Sebagai perumpamaan, iman tingkat pertama ini kalau kamu diberitahu oleh orang yang sudah kamu puji kebenarannya dan kamu mengenal dia, belum pernah berdusta, serta kamu tidak merasa ragu atas ucapannya, maka hatimu akan puas dan tenang dengan berita orang tadi dengan semata-mata hanya mendengar saja. Iman yang semacam ini tidak jauh berbeda dengan imannya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang juga merasa tenang dengan hal-hal yang mereka dengar dari ibu, bapak, dan guru-guru mereka. Bedanya adalah mereka memperoleh ajaran yang salah dari orang tua dan guru-guru mereka. Sedangkan orang-orang Islam mempercayai kebenaran itu bukan karena melihat kebenaran karena penyaksiannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena mereka telah diberi ajaran yang hak, yang benar. Selanjutnya iman tingkat kedua, yaitu iman yang orang-orang ahli ilmu kalam, yaitu di mana mereka beriman cukup berdasarkan dalil akli dan nakli, dan mereka merasa puas dengan itu. Iman tingkat kedua ini tidak jauh berbeda derajatnya dengan iman tingkat pertama. Sebagai contoh, apabila ada orang yang mengatakan kepadamu bahwa Zaid itu di rumah, kemudian kamu mendengar suaranya, maka bertambahlah keyakinan kamu, karena suara itu menunjukkan adanya Zaid di rumah tersebut. Lalu hatinya menetapkan bahwa suara orang tersebut adalah suara Zaid. Iman tingkat ini adalah iman yang bercampur baur dengan dalil, dan kesalahan pun juga mungkin terjadi, karena mungkin saja ada yang berusaha menirukan suara tadi, tetapi yang mendengar tadi merasa yakin dengan apa yang didengarnya, karena ia tidak berprasangka buruk sama sekali, dan ia tak menduga ada maksud penipuan dan peniruan. Jadi, iman orang-orang ahli ilmu kalam masih terdapat kesalahan dan kekeliruan padanya. Adapun iman tingkat ketiga yaitu imannya orang-orang ahli makrifat yang telah mempelajari tarekat.
Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pembuktian melalui penyaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai perumpamaan, apabila kamu masuk ke dalam rumah, maka kamu akan melihat dan menyaksikan gaib itu dengan pandangan mata kamu. Inilah makrifat yang sebenarnya, dan inilah yang dikatakan iman yang sebenarnya, karena mereka beriman dengan pembuktian melalui penyaksian mata hatinya. Maka mustahil mereka terperosok ke jurang kesalahan. B. Hubungan iman, ilmu, dan amal. Ketika membahas masalah hubungan antara suatu hal dengan hal yang lainnya, maka tentunya pertama kita harus memahami hal tersebut satu persatu, agar bisa menemukan kesamaan yang bisa menghubungkan hal-hal tersebut. Begitu pula dalam mencari hubungan antara iman, ilmu, dan amal. 1. Iman. Seperti yang telah penulis bahas di atas, iman artinya percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dan meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan amal. Sehingga, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah membenarkan dengan hati kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaan yang melekat kepadanya, mengakuinya dengan ikrar secara lisan, dan mewujudkannya dengan bukti secara amal atau tindakan. Jadi, seseorang dapat dikatakan sebagai mukmin atau orang yang beriman sempurna apabila memenuhi ketiga unsur keimanan di atas. Apabila seseorang mengaku dalam hatinya tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai mukmin yang sempurna. Sebab ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. 2. Ilmu. Kata ilmu berasal dari kata kerja dalam bahasa Arab yaitu alima, yang artinya memperoleh hakikat ilmu, mengetahui dan yakin. Ilmu yang dalam bentuk jamak adalah ulum. Artinya ialah memahami sesuatu dengan hakikatnya, dan itu berarti keyakinan dan pengetahuan. Dengan keyakinanlah inilah manusia melakukan perbuatan amalnya. Jika manusia memiliki ilmu yang kaya, namun miskin dalam pengamalannya, ilmunya akan sia-sia. Berbeda dengan pengetahuan. Ilmu merupakan pengetahuan khusus tentang apa penyebab sesuatu dan mengapa. Ada persyaratan ilmiah sesuatu dapat disebut sebagai ilmu. Sifat ilmiah sebagai persyaratan ilmu banyak dipengaruhi oleh paradigma ilmu-ilmu alam yang telah ada lebih dahulu. Selanjutnya yang ketiga, amal. Secara bahasa, amal berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan atau tindakan. Sedangkan soleh berarti yang baik atau yang patut. Menurut istilah, amal soleh adalah perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada pelakunya di dunia dan balasan pahala di akhirat. Pengertian amal dalam Islam adalah setiap amal soleh atau setiap tindakan kebajikan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, amal dalam Islam tidak hanya terbatas pada ibadah seperti sholat dan puasa semata. Mulai dari berdagang, belajar, bahkan berpolitik merupakan tindakan amal selama semua itu dijalankan selaras dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam memandang bahwa amal adalah manifestasi keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam bukan sekedar keyakinan, melainkan amalan soleh menegaskan prinsip-prinsip keimanan dalam serangkaian aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan amal soleh yang dilakukan tanpa keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan tidak bernilai di sisinya. Dari penjelasan di atas mengenai iman, ilmu, dan amal, dapat ditarik benang merah yang bisa menghubungkan mereka, sehingga bisa membuktikan kalau iman, ilmu, dan amal merupakan tiga kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan satu sama yang lainnya. Beriman yang berarti meyakini kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Harus dijalani dengan penuh ketaatan untuk melaksanakan ajaran Islam.
Untuk menjalankan ajaran Islam, terlebih dahulu kita perlu memahami ajaran Islam tersebut dengan benar, sehingga tidak menyimpang dari apa yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Sehingga kemudian muncul keterkaitan antara iman dan ilmu, yang dimana dengan adanya ilmu, iman kita akan lebih mantap. Dan dengan adanya iman, ilmu kita bisa lebih terkontrol dan tidak membuat kita menjadi orang yang sombong akan ilmu kita. Sama hal iman dan ilmu. Iman dan amal juga memiliki keterkaitan yang erat, di mana amal merupakan wujud dari keimanan seseorang yang dilakukan dengan penuh hati, sehingga orang yang beriman harus menjalankan amalan keislaman, seperti sholat, puasa, haji, zakat, dan lain-lain. Namun, untuk menjalankan amalan Islam, tentunya kita perlu ilmu tentang ajaran Islam tersebut, sehingga amalan yang kita lakukan akan berjalan sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan menekankan yang namanya bid'ah dalam ibadah. Selain itu juga, amalan yang dilandasi dengan ilmu akan lebih bernilai. Begitu pula sebaliknya, ketika ilmu itu diamalkan akan lebih bernilai kepada kita dan orang lain di sekitar kita. C. Karakteristik dan sifat orang beriman. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ciri-ciri tersendiri, sama halnya dengan rusa yang diburu tanduknya, gajah yang diincar gadingnya, serta badak yang diambil culanya. Tanpa tanda tersebut, maka hilanglah keindahan yang dimiliki oleh binatang tersebut. Begitu pula dengan manusia yang beriman. Dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2 dijelaskan tanda-tanda orang yang beriman. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dari ayat di atas, dikatakan bahwa ada 5 ciri-ciri orang yang beriman. Yang pertama, bergetar hatinya apabila disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hati manusia bisa bergetar saat disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu hati kepada manusia. Apa yang mengambil tempat terbesar di hati, maka itulah yang membuat hati kita bergetar. Jadi, apabila hati diisi dengan harta atau diisi dengan kekuasaan jabatan, maka itulah yang membuat hati kita bergetar. Sementara orang yang beriman sebagian besar hatinya diisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bergetarlah hatinya. Realita yang terjadi, manusia terkadang mengetahui kesalahan yang ia berbuat dan cenderung merasa takut perbuatannya diketahui oleh sesama manusia itu sendiri ketimbang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, pejabat yang melakukan korupsi lebih takut akan hukuman yang akan ia timpa di dunia dibandingkan hukuman yang akan ia timpa di akhirat kelak. Hal ini dikarenakan hati manusia tidak terpengaruh atau tidak tergugah jika nama Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan. Mereka berpikiran jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu mereka melakukan korupsi, maka Allah tidak akan ribut. Sedangkan jika manusia yang mengetahuinya, maka gegernya minta ampun. Beginilah jika hati manusia yang tidak diisi dengan keimanan. Kemudian yang kedua yaitu apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bertambahlah keimanannya. Ayat seperti apa yang dimaksud? Nah, ada 2 ayat yang dimaksud. Yang pertama, ayat yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, ayat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam. Jika ayat ini dibacakan kepadanya, maka bertambahlah keimanannya. Contohnya, laut yang membentang luas dengan ombak yang bergoyang-goyang begitu indah di pelupuk mata. Jikalau laut itu begitu indah, begitu luas, maka bagaimana dengan yang menciptakan laut? Kita tidak mengagumi laut, melainkan mengagumi yang menciptakan laut. Nah, manusia sering khatam Al-Quran, membaca ayat-ayat yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pernahkah kita membaca ayat-ayat yang terdapat pada alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bumi ini begitu pula dengan bulan dan matahari. Itu semua ialah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri orang yang beriman ialah mendirikan sholat. Mendirikan sholat maksudnya melakukan sholat dengan syarat dan rukunnya, kemudian mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari. Implementasi dari sholat yang dimaksud ialah dengan sikap dan perbuatan.
manusia akan dipertanyakan sholatnya jika dalam hidup hanya bisa mencuri harta orang lain. Sesuai sholat, sifat tamaknya jalan lagi. Bukan sholat seperti ini yang dimaksud. Sholat ini semata-mata menyembah Allah SWT, tanpa ada maksud lain dari hal tersebut. Dirikanlah sholat sehingga sholat itu dapat membekas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat yaitu berserah diri hanya kepada Allah SWT. Berserah diri artinya ia menyerahkan hasil usahanya kepada Allah SWT, bukan menyerah diri atau pasrah terhadap apa saja hasil yang telah diusahakan. Tawakal ialah berserah diri setelah semua yang kita lakukan sudah maksimal. Kita sudah berusaha sebaik mungkin. Mengenai hasil, berdoalah kepada Allah SWT. Kemudian ciri yang terakhir yaitu orang yang beriman ialah orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah SWT. Harta dan segalanya yang kita miliki sesungguhnya bukan milik kita sebenarnya. Namun, bagi manusia yang beriman, harta bisa menjadi milik manusia seutuhnya, yaitu dengan menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT. Harta yang ada di bank, uang yang ada di dompet, hanyalah bersifat sementara. Besok-besok, pindah lagi ke tangan orang lain. Namun, harta yang kita belanjakan ke jalan Allah SWT, maka itulah harta kita yang sebenarnya. D. Hal-hal yang dapat merusak dan meniadakan iman. Pada dasarnya, hal yang dapat merusak iman adalah segala hal yang menjadi larangan Allah, karena iman merupakan wujud keyakinan kita kepada Allah. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu yang menjadi larangan Allah, maka keyakinan kita akan Allah itu dapat berkurang atau diragukan. Namun, pada makalah kami ini, kami akan menjabarkan beberapa larangan Allah yang umum dilakukan manusia, dan hal tersebut dapat merusak iman kita terhadap Allah. 1. Syirik. Syirik secara etimologi berarti menyekutukan atau menyamakan, dan secara terminologi berarti menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Misalnya, berdoa kepada selain Allah di samping berdoa kepada Allah, mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Selain itu, syirik merupakan induk dari segala dosa besar. 2. Takabur dan sombong. Lawan dari sikap tawadu adalah takabur atau sombong, yaitu sikap yang menganggap diri lebih dan meremehkan orang lain. Karena sikapnya itu, orang sombong akan menolak kebenaran. Kalau kebenaran itu datang dari orang yang dianggap statusnya lebih rendah darinya. Sifat sombong adalah warisan dari iblis yang menolak Allah untuk bersujud kepada Adam, karena iblis mengklaim karena dirinya lebih mulia dari Adam. Karena Adam diciptakan dari tanah, sedangkan iblis diciptakan dari api. Karena kesombongannya itulah iblis dikutuk oleh Allah, dan karena kesombongannya itu pula dia tidak berniat untuk meminta ampun kepada Allah. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan sifat sombong adalah induk dosa-dosa. 3. Khianat. Lawan dari amanah adalah khianat, yang merupakan sebuah sifat yang sangat tercela. Sifat khianat adalah sifat kaum munafik yang sangat dibenci oleh Allah. Apalagi kalau yang dikhianatinya adalah Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, Allah melarang orang-orang beriman untuk mengkhianati Allah, Rasul, dan amanah mereka sendiri. Yang keempat, berbohong. Sifat bohong adalah sifat yang tercela, yang merupakan kebalikan dari sidik. Rasulullah SAW menyatakan, mestinya mukmin tidak mungkin jadi pembohong. Rasulullah ditanya oleh para sahabat, apakah ada orang mukmin yang penakut? Nabi bersabda, ada. Beliau ditanya lagi, apakah ada mukmin yang kikir? Nabi menjawab, ada. Kemudian ditanya lagi, apakah ada orang mukmin yang pembohong? Nabi menjawab, tidak. Hadis riwayat Malik. Seorang mukmin harus menjauhi segala bentuk kebohongan, baik dalam bentuk pengkhianatan, mungkir janji, kesaksian palsu, fitnah, gunjing, atau bentuk-bentuk lainnya. Yang kelima, jaza. Lawan dari sifat sabar adalah jaza, yang berarti gelisah, sedih, keluh kesah, cemas, dan putus asa. Ketidaksabaran dengan segala bentuknya adalah sifat yang tercela. Orang-orang yang dihinggapi sifat ini, bila menghadapi hambatan dan mengalami kegagalan, akan mudah goyah, berputus asa,
dan mundur dari medan perjuangan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun penyampaian materi, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.